Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da tahiyah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan rahmat hidayah inayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini kita masih bisa diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Mari kita buka perkuliahan kita, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini kita lagi ya, hari ini dan Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan pada hari ini pembahasan kita tentang fenomena agama Muslim, itu bukan ya? Itu udah belum? Untuk sekarang tugas amar ma'ruf, Ustaz. Oh, masih amar ma'ruf ya? Masih amar ma'ruf nahi mungkar? Iya, tapi satu kelompok ke belakang kemarin kan sudah maju duluan tuh, Ustaz. Oh gitu. Yang fenomena keagamaan Muslim udah belum? Baik, Ustaz. Fenomena belum ya? Oh, belum, Ustaz. Itu kemungkinan akan Terus, besok. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Kalau di sini nggak ada, Ustaz, ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Oh, nggak ada, cuman sampai fenomena ya? Iya, fenomena sikap. Kalau gitu berarti silakan materi amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah Rabu yang akan datang kita Kamis yang akan datang kita bahas fenomena keagamaan Muslim. Silakan untuk pemakalah menyampaikan materinya. Bagaimana Zahratul ini? Saudari Wati. Oke. Atau Aina aja yang share screen. Oh iya. PPT-nya Ai. Oh iya. Bisa dimulai aja, dibuka dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada sore ini pada mata kuliah Pak Thohir. Kami dari kelompok 9, Putri Novianti 311945 dan Zahratul Aini 3119-158 izin mempresentasikan makalah presentasi PPT kami tentang tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau 3 tahun kerja kapal yang ngambil cuti nggak pernah dapat SP. Kalau ada, bukan nggak ada. Dari awal masuk tuh nggak pernah ngambil cuti. Pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah, menurut KBBI dan menurut Syekh Ali Mahfuz. Isa kebaik pulang, Isa besok balik lagi, Isa. Nah, ini kita akan membahas tentang definisi dakwah, pengertian. Tolong yang lain di unmute ya, yang lain di unmute dulu ya. Yang lain di unmute supaya jangan keras suaranya. Ya Ustaz, ya teman-teman alhamdulillah sudah di mute semua, Ustaz. Cuman yuk. Di kantornya kayaknya, Ustaz, di kantornya si Putri yang lagi ngobrol. Oh iya, ya, oke. Berarti di Putrinya nih. Ya deh, lanjut. Maaf Ustadz, masih di
kerjaan soalnya. Lanjut ya. Definisi dakwah, pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, keterkaitan tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, pranata pengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar, dan solusi untuk mengatasi kemungkaran dan mengawal kebaikan. Dimulai dari definisi dakwah secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yaitu da'ayat udawatan, yang artinya menyeru, mengajak, memanggil. Kata tersebut telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ada dakwah memiliki arti penyiaran atau syiar. Penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya, seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan agama. Dakwah secara lugawi berasal dari bahasa Arab, dakwah yang artinya seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, kata dakwah berarti menyeru dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, agar manusia mendapat kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Syekh Ali Mahfuz, murid Syekh Muhammad Abdul, sebagai pencetus gagasan dan penyusunan pola ilmiah ilmu dakwah, memberi batasan mengenai dakwah sebagai membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, supaya mereka memperoleh keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah adalah usaha penyebaran pemerataan ajaran agama di samping amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap umat Islam yang telah melaksanakan risalah Nabi lewat 3 macam metode yang paling pokok, yakni dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Next. Lanjut, pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ilmu bahasa memiliki arti yakni menyuruh kepada yang baik, mencegah kejahatan. Amar artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaikan, nahi artinya mencegah, dan mungkar artinya kejahatan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kata mungkar dalam ayat di atas, sebagian ulama memaknai atau menyatakan sebagian sehingga... Coba Nopi baca ayatnya, Nopi. Al-Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Nah, kata mungkar dalam ayat di atas, sebagian ulama memaknai menyimpulkan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian yang lain mengatakan itu sehingga menyimpulkan bahwa hukumnya fardu ain. Walaupun secara prakteknya hukum wajib tersebut bisa berubah, baik itu wajib kifayah, wajib ain atau menjadi sunnah atau bahkan menjadi haram. Nah, pasti ada alasan-alasannya ya kenapa dia bisa menjadi sunnah, kapan dia menjadi haram gitu. Lanjut, Ain. Antara tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas dakwah bertujuan untuk mengubah pandangan hidup. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24, yang menjadi maksud dari dakwah adalah menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya. Hidup bukan hanya sekedar makan, minum, dan tidur. Manusia dituntut untuk mampu memaknai hidup yang dijalaninya. Mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Ini diterangkan dalam firman Allah. Quran surat Ibrahim ayat 1. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang benderang dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang perkasa lagi terpuji. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Realita masyarakat Islam sekarang ada berbagai sebab kenapa dakwah itu menjadi tuntutan ke atas setiap individu muslim.
antaranya memberi pendidikan terhadap akhlak dan moral, pendidikan akidah dan dan aspek penyelewengan, pendidikan aspek pemikiran barat dan cara menanganinya, dan pendidikan pentingnya peranan ilmu dan perpaduan di kalangan umat Islam. Dakwah juga hendaknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, kita berdakwah dalam masyarakat, maka pemahaman berkaitan masyarakat yang ingin diajak adalah perlu. Pendidikan juga harus dilakukan untuk memahami budaya dan cara hidup mereka. Kewajiban Muslim melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai tugas dakwah juga disebut dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan lidah. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hati. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Next. Ain. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Aini. Oke, terima kasih Saudari Wati. Selanjutnya yaitu konsisten dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Sebab jika ditinggalkan oleh semua individu dalam sebuah masyarakat akan berakibat fatal yang ujung-ujungnya berakhir dengan hancurnya sistem dan tatanan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah metode yang tepat akan menghantarkan dan menyajikan ajaran Islam secara sempurna. Metode yang diterapkan dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut sebenarnya akan terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapi para dai. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak bertujuan untuk memperkaya fitrah seseorang untuk tunduk dan senantiasa mengikuti tanpa mengetahui hujah yang dipakai, tetapi untuk memberi koreksi dan membangkitkan kesadaran dalam diri seseorang akan kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya, ketegasan dalam menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan berarti menghalalkan cara-cara yang radikal. Implementasinya harus dengan strategi yang halus dan menggunakan metode tadarruj atau bertahap, agar tidak menimbulkan permusuhan dan keresahan di masyarakat. Penentuan strategi dan metode amar ma'ruf nahi mungkar ini harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi. Jangan sampai hanya karena kesalahan kecil dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar justru mengakibatkan kerusakan dalam satu umat dengan social cost yang tinggi. Dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya memperhatikan beberapa poin yang insya Allah bisa diterapkan dalam berbagai bentuk masyarakat. Pertama, hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang ihsan, agar tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan menyinggung perasaan orang lain. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara dengan lembut kepada Fir'aun. Kedua, Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial. Maka sebelum memperbaiki orang lain, seorang muslim dituntut berintrospeksi dan berbenah diri. Sebab cara amar ma'ruf dan mungkar adalah yang diiringi dengan keteladanan. 3, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar disandarkan dengan keikhlasan karena mengharap ridho Allah, bukan mencari popularitas dan dukungan publik. Keempat, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta diimplementasikan di dalam masyarakat secara berkesinambungan. Hendaknya memerintahkan pada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan lembut dan belas kasih. Begitu juga ketika mereka melakukan larangan-larangan agama yang banyak dan mereka tidak bisa meninggalkan semuanya. Maka hendaklah ia berbicara kepada mereka dalam sebagiannya saja, hingga mereka menghentikan, kemudian baru berbicara sebagian yang lain. Dari keterangan itu dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Pada kemungkaran tingkat tertentu, hak amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa dimiliki pemerintah, bukan perseorangan atau kelompok. Dilakukan semampunya tanpa memaksakan di atas kemampuan. Pelaksanaannya pun harus bertahap dari hal yang paling ringan, kemudian hal yang paling berat, dan seterusnya. Tidak menimbulkan fitnah dan lebih besar bagi diri maupun orang lain. Ketika kita lihat amar ma'ruf yang ada di Indonesia, mayoritas persyaratan tidak bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya itu peranata pengembang tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ada ikhlas.
Hendaklah seseorang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar menjadikan tujuannya keridhaan Allah semata, tidak mengharapkan balasan dan syukur dari orang lain. Demikianlah yang dilakukan para nabi. Allah berfirman, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 145. Kedua, yaitu berilmu. Dalam dalil Al-Quran, dituliskan bahwa yaitu orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Ketidaktahuan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar tentang apa yang dia seru dan dia ingkari dapat menjerumuskannya kepada bencana dan fitnah yang banyak. Terkadang muncul dengan sebabnya kerusakan yang beraneka ragam serta hilangnya kemaslahatan yang dia inginkan. Ketiga, ada rifqo. Rifqo artinya lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta selalu mengambil yang mudah. Rifqo adalah sifat para nabi dan rasul ketika mengingkari kelakuan buruk kaumnya. Ada tertera dalam surah At-Toha ayat 43-44, yaitu pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Sesungguhnya rifqo tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasinya dan tidak hilang dari sesuatu kecuali merusaknya. Riwayat Muslim nomor 2594. Dengan rifqo, tabiat menerima dan mengerti bahaya kemungkaran, sehingga pelaku kemungkaran tersebut dapat kembali dan menerima ajakan tersebut dengan izin Allah. Keempat, ada sabar. Kesabaran merupakan perkara yang sangat penting dalam seluruh perkara manusia, apalagi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, karena pelaku amar ma'ruf nahi mungkar bergerak di medan perbaikan jiwanya dan jiwa orang lain. Sehingga Luqman mewasiati anaknya untuk bersabar dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Al-Quran surah Luqman ayat 17, Allah berfirman, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kelima, ada kemaslahatan dan kemudaratan. Di antara hal yang perlu sekali diperhatikan seorang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengukur dan melihat kemaslahatan yang ditimbulkan. Karena syariat ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Selanjutnya yakni mengatasi kemungkaran dan mengawal kebaikan. Mengatasi kemungkaran adalah dilakukan dengan pertama mencegah kemungkaran terjadi, kedua, menasehati secara baik-baik dan sebaiknya sembunyi-sembunyi. Tiga, menghindari serta mengingkari perbuatan mungkar. Empat, mempertimbangkan antara maslahat serta mudorot. Lima, menyampaikan secara lemah lembut. Enam, memahami betul aturan yang berlaku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 7, bersabar. Dan mengawal kebaikan bisa dilakukan dengan ingat kebaikan yang kita terima dari Allah atau bersyukur. Kebaikan itu berbeda dengan keburukan. 3, Allah menjanjikan balasan yang lebih besar dan berlipat ganda. 4, orang yang berbuat baik akan disayang Allah. Kelima, Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik. 6, Allah menjanjikan kabar gembira. 7, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mengawal kebaikan bisa dengan memberi kesadaran dan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba Aini baca ayatnya Aini. Baik, sebentar Ustaz.
At-Taubah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang ketiga, yang kedua yakni menyampaikan nasihat dan pengarahan. Jika penjelasan dan maklumat tentang ketentuan-ketentuan Allah yang harus ditaati sudah disampaikan, maka langkah berikutnya adalah menasihati dan memberikan bimbingan. Cara ini dilakukan Rasulullah terhadap seorang pemuda yang ingin melakukan zina dan terhadap orang yang buang air kecil di masjid. Ketiga, peringatan keras atau kecaman. Hal ini dilakukan jika ia tidak menghentikan perbuatannya dengan sekedar kata-kata lembut dan nasihat halus. Dan ini boleh dilakukan dengan dua syarat. Pertama, memberikan kecaman hanya manakala benar-benar dibutuhkan dan jika cara-cara halus tidak ada pengaruhnya. Dan tidak mengeluarkan kata-kata selain yang benar dan ditakar dengan kebutuhan. Keempat, dengan tangan atau kekuatan. Ini bagi orang yang memiliki walayah atau kekuasaan, kekuatan. Dan untuk melakukan hal ini ada dua catatannya. Ini tidak secara langsung melakukan tindakan dengan tangan selama ia dapat menegaskan si pelaku kemungkaran untuk melakukannya. Jadi janganlah si pencegah kemungkaran ini menumpahkan sendiri arak misalnya selama ia boleh memerintahkan peminumnya untuk melakukannya. Kedua, itu melakukan tindakan hanya sebatas keperluan dan tidak boleh berlebihan. Jadi kalau bisa dengan menarik tangannya, tidak perlu dengan menarik tubuh yang lainnya. Gitu. Sekian, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Mau sharing dong dikit makalah. Atau Siti Dahria, engkau, ya, Adi silakan Dik. Jangan balas dendam ya Dik, jangan balas dendam. Kagak, saya mau sharing aja sih sebenarnya. Ini untuk pemakalah ya, untuk saudari dua-duanya nih, saudari Putri dan saudari Jahratul Aini. Ini kan makalah tentang tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, ya, teman-teman, itu ketika kita terjun di masyarakat, ya, ketika terjun di masyarakat itu banyak para ustadz atau para tokoh masyarakat yang sana pada awalnya itu menganggap tokoh-tokoh muda yang baru muncul itu menganggap sebagai pesaingnya gitu. Sedangkan tugas kita kan sebagai individu pribadi harus amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Sedangkan ada yang menganggap sama ustadz aja saingan gitu. Saling menjelekkan atau gimana dah untuk menguasai wilayah tersebut gitu. Tanggapan teman-teman gimana tuh? Terima kasih. Kayaknya pengalaman Adi nih. Adi ini pengalaman kayaknya. Sharing aja saat sharing. Kayaknya pengalaman dia mau muncul nggak boleh sama tokoh masyarakat sananya kayaknya. Kalah tua Ustaz. Kalau orang kalah tua. Makanya makanya supaya jangan disaingin. Cari mertuanya yang ustadz atau yang tokoh masyarakat di situ, gitu. Ya, nggak jadi saingan itu. Ya, yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Oke. Yang wanita dulu dah. Mungkin ada yang bertanya. Saya mau bertanya nih kepada pemakalah gitu. Seperti yang Adi bilang gitu kan. Tadi kan berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu dengan kekuatan apabila mereka memiliki kekuatan gitu. Sedangkan pada saat ini justru yang memiliki kekuatan gitu, justru bukan amar ma'ruf nahi munkar gitu, justru lebih banyak nahi munkarnya daripada amar ma'rufnya. Itu gimana? Gitu. Tapi kalau saya sih bukan itu, justru yang boleh memiliki kekuasaan itu ya ma'ruf amin.
Itu yang memiliki kekuasaan itu. Harusnya ada Kiai Nahi Mungkar itu atau wakil presidennya Nahi Mungkar. Justru sekarang kebanyakan pejabat itu malah nahi munkarnya yang banyak, Ustadz. Amar ma'rufnya malah berbanding terbalik gitu. Ya, makanya ikutilah Kiai Ma'ruf Amin biar pada jadi amar ma'ruf. Apalagi justru karena dia, mohon maaf, seperti Kiai malah dapat kekuasaan, justru malah terkadang membenarkan yang bukan membiasakan yang benar gitu, malah justru membenarkan yang ada gitu. Itu aja sih Ustadz. Apa siapa? Itu kan dugaan dari ya aja itu. Ya, lagi yang lain bagus. Boleh, bagus. Ustadz. Ya. Saya mau sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Kan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar ini kan satu paket, Ustadz ya. Pemakalah. Memang dua-duanya harus dilakukan gitu. Nah, terkadang banyak dari para ulama ya maupun umaro yang tadi memiliki kapasitas, kemampuan untuk mendirikan itu keduanya. Namun untuk yang nahi mungkar ini tentu beresiko gitu ya. Terutama ketika mereka menegakkan keadilan. Berarti kan nahi mungkar ini berarti mencegah dari kezoliman. Ternyata ada hal-hal yang nggak adil, itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Kemudian ulama-ulama mencoba untuk memperbaiki atau mencegah dari hal-hal tersebut, adanya kezoliman maupun ketidakadilan. Tapi faktanya atau fenomena yang terjadi banyak malah mereka didiskriminasi, ya kan? Nah, boleh mungkin dari pandangan pemakalah untuk memperbaiki dari kondisi yang seperti itu, mungkin bagaimana memperbaikinya atau mensiasatinya. Makasih. Dalam melakukan nahi mungkar tersebut. Makasih. Ya, 3 dulu aja ya. 3 dulu. Saya mungkin pukul 17.20 mau ini dulu, ada acara habis maghrib. Nanti kalau seandainya belum tuntas, lanjutkan aja ya. Mohon maafnya. Lanjut ya, 3 dulu dah. Dari pertanyaan Adi. Gimana itu? Biar jangan merasa disaingin. Ya, itu tadi harus nikahnya dengan mertua yang tokoh masyarakat gitu atau kiai di situ. Nanti malah kamu jadi kiai besar nantinya. Amin. Gitu. Nggak merasa disaingin. Cuman kadang-kadang kalau ingin jadi mantunya kiai harus hafal alfiyah, Di. Gitu. Kalau dulu harus hafal alfiyah kalau dulu. Mau sekarang mah nggak harus hafal alfiyah. Yang penting di depan mertuanya bisa ngaji, gitu aja, Di. Oke, ya silakan Putri, Novianti, dan Jahroh untuk menjawabnya. Bagus ya, kelas sore itu kayaknya dinamis kalau diskusi itu. Mungkin karena sambil kerja punya pengalaman ya, atau mungkin ada yang sudah berkecimpung di masyarakat, jadi diskusinya dinamis gitu. Iya, senang saya kalau diskusi begini nih, jadi menambah wawasan, pemikiran, dan juga fenomena-fenomena di masyarakat dan pengalaman-pengalaman di masyarakat. Ya, silakan Makalah untuk menjawabnya. Mungkin lain Sakti boleh jawab dulu. Coba menjawab pertanyaan dari saudara Adi tentang yang sama-sama Ustadz terus merasa tersaingi gitu. Ada ringkasan risalah dari Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya aja ya, artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, jadi bisa disimpulin kalau misalnya dia tokoh agama gitu, terus
bersama tokoh agama yang lain itu harusnya bisa saling mendukung, bisa saling menasehati, bisa saling kayak lupa lagi. Jadi dia harus benar-benar paham amar ma'ruf nahi mungkar, bukannya dia malah merasa menyaingi atau merasa tersaingi oleh sesama tokoh agama yang lain. Terus jadi dia hendaknya beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu niatnya cuma dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah, bukan mencari kemuliaan atau bukan mencari yang tadi saya presentasikan, bukan mencari simpati dari publik atau penilaian dari manusia dan lain-lain gitu. Jadi diniatkan dulu, apalagi kan dia tokoh agama ya, harusnya udah lebih memahami gitu makna dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan lebih baik kan bisa bekerja sama, ya udah kita gabung aja gitu. Nggak perlu ini kesaing. Gitu aja sih. Kayak Imam Syafi'i sama satu lagi siapa Wati lupa itu, misalnya berguru sama satu guru yang sama gitu. Terus dia nggak merasa tersaingi. Oh, si ustadz yang ini begini. Kita lebih baik kita membicarakan yang baik-baiknya aja, yang bagusnya aja gitu. Jangan sampai merasa tersaingi padahal sama-sama tokoh agama, sama-sama masih belajar, apalagi di guru yang sama gitu. Makasih. Maaf Putri, maaf. Itu kan konteksnya kita agar jangan seperti itu. Nah, di sini misalkan kita jadi korban nih, gitu kan. Sikap kita gimana? Gitu. Kalau kita, ya insya Allah jangan begitulah. Biarin mereka begitu, kita mah jangan, ya kan. Cuman ketika kita jadi korban seperti itu, kita harus gimana gitu kan. Kalau kita disakitin atau merasa terzolimi gitu, hendaknya bersabar dengan mengharap pahala di sisi Allah. Itu aja udah. Kalau misalnya kita mikir lebih kayak, terus gue gimana, terus gue disakitin, terus gue dizolimin gitu. Ya gimana? Kita mau ngebales dia. Kita mau ngebales dengan kejahatan yang sama. Itu gitu. Dia namanya curhat, Wati. Oh iya, Wati tahu. Diam deh. Gitu. Jadi itu yang tadi Wati bilang, diniatkan lagi di awalnya. Ya udah terserah itu pesaing kita mau ngomong apa kayak gitu. Ya udah kita niatnya udah gue buat lillahi taala aja, biar Allah yang Maha mengetahui segala isi hati gitu aja. Lakuin aja yang terbaik yang kita bisa, nggak usah mikirin yang lain. Terima kasih. Berarti itu ya jatuhnya kalau saya masukin wasta'inu bisobri wasolah, nyambung nggak tuh kira-kira? Boleh boleh ya. Ya udah, ya. Terima kasih. Nambahin dikit buat Bang Adi nih. Boleh ya? Silakan kok. Saya mau pencerahannya kok. Jadi kalau buat fenomenanya kayak gini deh. Kalau ada orang lagi dagang mie ayam misalnya. Terus Adi dagang mie ayam lagi di situ. Ya udah pasti berantem gitu. Coba Adi dagangnya yang lain gitu. Jadi kalau namanya Ustadz ketemu Ustadz tuh memang udah biasa gitu. Kalau dari bahasa logikanya Gus Baha, kita itu kalau aktivis akan ketemu dengan aktivis lagi itu memang akan terjadi gesekan sosial gitu. Karena kalau menurut Gus Baha adalah supaya kita itu nggak nyaman hidup di muka bumi ini, supaya kita itu nyamannya ketemu Allah gitu. Ya karena kita aktifnya di dunia religi seperti itu gitu. Ya. Dan kemudian ada sisi baiknya kalau menurut Gus Baha juga, bahwa seandainya aktivis agama itu nggak terjadi gesekan, mungkin konsentrasi dakwah itu ya di situ-situ aja tuh, di masjid itu ya di situ aja gitu. Jadi dengan adanya gesekan ya mungkin takdirnya Adi mungkin harus aktif di masjid yang lain atau di daerah yang lain. Dengan begitu syiar dakwah Islam itu akan menyebar gitu. Ya kira-kira itu logika dari yang saya dapat dari Gus Baha kayak gitu. Jadi kalau dari fenomena atau filosofinya ya tadi, kalau ada orang dagang mie ayam, kita dagang
mie ayam lagi di situ, ya pasti berantem, iri-irian lah apa. Coba kita dagangnya yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bang Adli. Makasih. Ya, makasih masukannya semua. Jadi gini ya, yang paling susah itu memperbaiki, memanage hati. Itu yang paling susah. Kalau dulu para ulama itu berbeda pendapat menjadi rahmat. Kalau sekarang berbeda pendapatan menjadi laknat, menjadi fitnah. Ya, yang ini pendapatannya sekian, yang ini sekian. Makanya biasanya yang terjadi, kiai berantemnya sama kiai, ustadz berantemnya sama ustadz. Saya nggak pernah dengar seorang kiai berantem sama tukang beca. Ya, belum pernah dengar. Atau ustadz berantem dengan tukang mie ayam. Nggak tahu kalau tukang mie ayamnya ustadz. Gitu ya. Dengan artis tapi sering ustadz. Kalau ustadz dengan artis sering. Iya, yang terjadi ustadz dengan ustadz. Karena itulah yang perlu diperbaiki itu hati. Ini yang paling susah. Bagaimana orang supaya orang lain dapat, hati kita tenang, hati kita senang, hati kita riang. Bukan hati kita ngedumel, kemudian ngomel, dan juga terjadi iri. Nah, inilah hati yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena yang namanya setan itu, saya tidak nunjuk loh ya. Saya tidak nunjuk. Yang namanya setan itu selalu ada dalam diri manusia. Dan itu akan menghembusi manusia. Dan yang ada setannya itu bukan orang biasa. Ustadz juga ada setannya. Kalau ustadz, setannya ustadz. Kiai, setannya kiai. Maka terjadilah sering berantem. Mahasiswi, setannya mahasiswi. Nggak tahu nih, mahasiswi yang sekarang lagi perkuliahan, ada setannya enggak? Saya kira ada setannya. Ciri setannya apa? Waktu kuliah, ngantuk. Ya. Waktu kuliah, apalagi pakai Zoom. Yang lain memperhatikan, ini malah jumpalit, kecapean, tidur. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dibuang dulu pada diri seorang itu. Kalau ini sudah dibuang, sifat-sifat yang buruknya, sifat-sifat qanaah, juhud, tawakal, ikhlas, sabar, insya Allah akan bisa terjadi, tidak terjadi gontok-gontokan. Ini karena apa? Karena hal seperti itu, orang ingin popularitas, orang ingin terkenal. Ya, padahal kadang-kadang ilmunya tidak seberapa. Nah, akhirnya terjadilah perebutan. Nah, inilah yang menjadi kadang seperti itu. Ada salah seorang cerita, anak kecil ceritanya, dia ke masjid. Di masjid itu pada malang rumpi, malah fitnah, malah main gadget, malah main internet, game. Akhirnya dia laporan ke bapaknya, Pak, saya nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Masa di masjid hanya orang rumpi, main gadget, main game, main HP, bacain WA, nggak habis-habis. Akhirnya kata bapaknya, oke, kalau gitu, nih saya kasih air 1 gelas penuh. Coba kamu puterin masjid, jangan sampai air ini tumpah. Nah, akhirnya anak itu dia muterin masjid supaya jangan sampai air itu tumpah. Apa yang terjadi? Dia harus konsentrasi kepada air. Dia berpikir jangan sampai ini air tumpah. Begitu selesai, dia bertanya kepada bapaknya, Pak, saya sudah selesai muterin masjid, bawa air. Terus apa yang terjadi? Ada yang tumpah? Tidak ada, Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Saya konsentrasi, Pak. Saya ngeliatin air itu, saya jalan hati-hati, saya lihat ada tanjakan atau ada apa, lalu saya
benar-benar konsentrasi kepada gelas dan air itu jangan sampai tumpah. Kata bapaknya, itulah kamu dalam beribadah seperti itu. Kamu konsentrasi aja, kamu fokus aja, kamu harus serius saja. Jangan memperhatikan kanan kiri, melihat kanan kiri. Artinya apa? Ketika kita berdakwah, tujuan kita hanya lillahi ta'ala. Tidak bertujuan yang lain-lain. Sudah, insya Allah akan dapat. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang mencari ilmu, orang berdakwah itu ada 3 tipe. Ada tipe manusia yang dia dakwah, dia beribadah, hanya yang dicari ridhonya Allah. Kalau memang ridhonya Allah yang dicari, kita mau dihina, mau dicemoohkan, mau difitnah, mau diapakan, tidak peduli. Yang saya cari, yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Jadi itu, jangan kena ingin dikenal, ingin populer, ingin supaya dianggap orang ahli ibadah, supaya dianggap orang aktif. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali orang yang kedua. Nah, orang yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, dia dapatin ilmunya itu hanya untuk mencari kekayaan. Supaya orang itu datang, banyak harta, banyak membawa uang dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga, tipe yang ketiga. Orang kayak begitu gampang habis, gampang hancurnya. Di sedikit aja kena tumpahan, kena timpaan sedikit, dia akan berhenti dakwahnya. Tapi kalau orang dakwahnya hanya lillah, liwajhillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu tidak akan berhenti walaupun badai, walaupun angin, walaupun gelombang menghantuinya. Jadi gitu aja orang mau ngomong apa, yang penting kita dalam dakwah lillahi ta'ala ada metode-metode yang kita lalui, ada cara-cara yang kita laksanakan, ya, tidak menyimpang dari aturan agama, tidak menyimpang dari aturan sosial, masyarakat, pemerintah, insya Allah itu akan tercapai. Itu silakan yang kedua, pertanyaan udah Ria. Baik, saya akan mencoba menjawab, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana jika pemimpin malah lebih banyak melakukan nahi mungkar, kemungkaran ya, Pok? Menurut saya, maka dari itu menasihati dan memperingatkan pemimpin itu juga sangat penting dan besar manfaatnya. Al-Quran juga menjelaskan bahwa umat bangsa ini hanya akan mulia jika menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar serta senantiasa beriman dengan menegakkan perintah dan menjauhi larangannya gitu. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, jadi bukan mentang-mentang pemimpin nggak bisa dinasehatin atau diitin lagi, jadi justru pemimpin itulah yang perlu menerima masukan, menerima nasihat, evaluasi gitu, apa yang selama ini kurang dalam kepemimpinannya. Nah, maka dari itu kan pemimpin banyak penasehatnya gitu kok. Jadi mungkin bisa dikerahkan lagi untuk lebih menasehati pemimpin itu ketika ada yang salah jalan atau apa gitu. Itu menurut saya. Atau tapi biasanya gini Ain gitu. Pada saat dia memimpin, egonya dia pasti akan lebih tinggi gitu. Dia tidak akan mau menerima masukan, apalagi dengan mungkin orang yang biasa-biasa aja gitu. Itu gimana?
Silakan yang lain. Itu Mohon maaf nih, saya izin dulu ya. Pamit. Baik Ustadz. baik Ustaz. Nanti tolong dilanjutkan aja. Saya khawatir nggak keburu, waktunya udah hampir tengah 6 maghrib sekarang. Ya persiapan setengah jam lah untuk ini. Ya. Baik Ustadz. Mohon maafnya ya. Silakan lanjutkan diskusi ini. Saya mohon pamit undur diri. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Boleh Ya. dilanjutkan. Emang tabiat umumnya pemimpin itu sombong, nggak mau terima masukan gitu. Emang nggak semua, bukan pemimpinnya, cuma itu masing-masing tergantung orangnya gitu. Nah, itulah maka pentingnya sebelum memilih pemimpin dilihat seluk-beluknya seperti apa, apakah pemimpin ini bisa dinasehati atau bisa menerima masukan orang lain begitu. Karena ketika dia sudah menjadi pemimpin, ya gitu. Susah untuk dinasehati, nggak mau menerima orang lain. Nah, kalau dia masih seperti itu juga, ya tunggu aja kehancurannya, kehancuran yang dipimpinnya gitu. Seperti itu. Maaf, Bang Salman, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Berbicara seputar amar ma'ruf kan berarti berkaitannya dengan, itu kan keduanya satu paket ya. Nah, banyak juga dari ulama-ulama yang lurus yang melakukan nahi mungkar, terutama kepada sebuah kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan. Ya, kekuatan di sini ya bisa pemerintah ataupun hal-hal yang lain. Namun banyak dari mereka malah didiskriminasi karena kan hal tersebut tentu beresiko gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apa sih yang seharusnya, yang sebaiknya dilakukan oleh para ulama-ulama garis lurus ini yang memang benar-benar mau melakukan nahi mungkar terhadap mereka-mereka yang melakukan hal yang demikian? Mungkin ada pandangan dari pemakalah. Terima kasih. Jadi kayak langkah-langkahnya gitu ya? Ya, berkaitan ke hal tersebut. Oke, menurut pemakalah ya, saya coba menjawab. Nahi mungkar itu kan perbuatan yang bisa dibilang cukup sulit gitu ya. Nggak semua orang mampu. Nah, sebaiknya tadi dijelaskan di makalah itu dari hal-hal yang mudah dulu, namun baru ke jenjang yang lebih sulit gitu. Nah, sebaiknya ulama-ulama ini meyakinkan terlebih dahulu, menjelaskan kenapa sih kita harus melakukan nahi mungkar ini gitu. Apa dampaknya jika kita tidak melakukan nahi mungkar. Pokoknya memberi banyak masukan tentang alasan kenapa begitu tujuannya. Nah, ketika memang sudah orang yang dinasehati itu sudah yakin, sudah rasa sadar gitu bahwa nahi mungkar itu penting gitu. Nah, maka ia akan mencoba ya, pertama dari memperbaiki dirinya terlebih dahulu, terus dari teman-temannya, teman-teman dekat, keluarga, seperti itu menurut saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ayo, Koko, Kak Monik, Bang Agung, Fitri. Ya, kalau terkadang kan cara baik-baik pasti lemah lembut yang tadi disampaikan ya. Pasti sudah dilakukan upaya-upaya tersebut. Nah, kemudian mulai dengan cara yang tegas ya, bukan yang kasar ya, dengan cara yang tegas, lebih tegas. Namun dengan mencegah hal-hal yang mungkin karena ada kezoliman, ya. Kemudian beliau mencoba untuk mencegah, ternyata dikarenakan orang yang
diberikan penyampaian itu mereka orang-orang yang berkuasa gitu ya, memiliki kekuatan, akhirnya malah ulama-ulama tersebut didiskriminasi. Bahkan ada yang karena mau mencegah hal-hal karena tidak adanya keadilan, akhirnya malah ulama tersebut yang terdiskriminasi atau mungkin bisa jadi terpenjarakan lah dan hal-hal yang lainnya gitu. Nah mungkin itu kalau tadi sih yang disampaikan sudah jelas oleh Zahratul Aini. Tadi saya hanya memperjelas saja dari pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Salman. Ya, sebenarnya itu nyambung dengan pertanyaannya Empok ya. Nah, jadi harus di pemimpin itu perlu dinasehati dan diingatkan kembali tentang amar ma'ruf nahi munkar ini gitu. Ketika ya memang sudah sejalan dengan rakyatnya yang dengan jalan lurus, ya itulah. Ini mungkin karena belum sepaham dengan yang pemimpinnya gitu mungkin. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin sharing aja sedikit ya. Untuk menjawab pertanyaan Akhi Salman, kalau permasalahan substantifnya sih memang dari pihak pemimpin misalnya gitu ya. Dan fenomena-fenomena di Quran pun menceritakan tentang itu gitu. Ya, musuh-musuhnya para nabi itu selalu penguasa gitu. Pemuka kaum, kalau bahasa di Qurannya kan begitu. Al-mala'u ya, al-mala'i. Itu selalu seperti itu gitu. Tapi untuk menjawab mengatasi permasalahan yang terjadi, ya yang paling penting kita lakukan ya untuk perbaikan ya dunia pendidikan ini. Kita harus melakukan istilahnya apa ya? Ya penanaman nilai-nilai tadi. Di dunia pendidikan lah ini titik tolak untuk melakukan perubahannya gitu. Sehingga tentunya membutuhkan waktu yang lama, artinya kita juga harus siap untuk kehilangan beberapa generasi, kira-kira seperti itu gitu. Untuk ya generasi yang hari ini kita lihat nggak bagus, udahlah kita anggap nggak usah terlalu kita fokuskan, artinya kita fokus untuk mencetak generasi-generasi baru yang lebih bisa kompatibel untuk amar ma'ruf nahi munkar ini gitu. Mereka paham tentang apa itu amar ma'ruf, mereka paham tentang apa itu nahi munkar. Kira-kira seperti itu. Ya Ustadz, syukron, kasih. Mana teman-teman yang lain atau kalau tidak ada cukup? Cukup kali ya? Gimana Zahratul ini sebagai pemakalah? Bagaimana teman-teman? Sepertinya udah paham semua, Bang. Amin ya Allah. Mungkin boleh dicukupkan aja kali ya? Karena pembahasan. Ya, langsung ditutup aja ya, Bang. Boleh, silakan. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan dan didiskusikan hari ini kita menjadi bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah. Syukron.